ado siaran spesial dengan nuansa religi yang kami suguhkan. Di antaranya ado Bemasa, program bernuansa Ramadan dan pengajian satu hari satu ayat yang disiarkan setiap hari. Nah, sorenya ada Hikmah Ramadan bersama Ustadz Tito. Program ini ada setiap hari dari pukul 17 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dolo-dolor pacak berinteraksi selama acara berlangsung di line telepon 0711 351 656 atau chat di WhatsApp 0897 7884 884. Ayo, kita isi bulan penuh berkah ini dengan kegiatan penuh ibadah dalam Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH di Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, sore hari ini masih berkawan sama Cik Mita dan pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat kita ada di Dialog Hikmah Ramadan. Mencak biasa kalau sore hari kita bertemu sama dengan Ustadz kita Muhammad Setiawan SHMH dan hari ini kita dengan tema Sejarah Peradaban Islam Darussalam. Sudah ada di studio Pro 4 Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek. Baik, Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah. Oke, 10 Ramadan kita hari ini Ustadz ya? Iya benar, hari ke-10. Hari ke-10. Ustadz, tema kita adalah Sejarah Peradaban Islam Darussalam, benar Ustadz? Iya. Oke, dan pendengar seperti biasa acara ini juga disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Jadi yang nak bertanya boleh komen di YouTube kita atau boleh langsung ke line telepon kita di 351656 atau melalui WhatsApp juga di 0897 7884 884. Ustadz dipersilakan untuk materinya sore hari ini Ustadz. Iya, terima kasih Cik Mita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam tahiyata ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ila akhir al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin muslimat, saimin saimat, para jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena di hari ini, hari Sabtu, tanggal 28 Februari tahun 2026 Miladia, bertepatan dengan 10 Ramadan 1447 Hijriah. Kita sudah berada di 10 pertama, penghujung 10 pertama bulan suci Ramadan, dan di penghujung bulan Februari lebih kurang 20 hari lagi ke depan insyaallah kita akan mengkhatamkan Ramadan dan menuju ke Syawal.
Maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, atas segala rahmat, nikmat karunia yang telah diunjuk kepada kita, sehingga di petang hari ini kita dapat kembali bermajelis walaupun via elektronik, via channel dari RI Pro 4 ini, tapi insyaallah tidak mengurangi esensi dari majelis ilmu itu dewe. Jemaah ini muliakan Allah, setelah kita bersyukur kepada Allah, maka selanjutnya marilah sama-sama kita salawat dan salam kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para kerabat, para sahabat, para umat beliau yang insyaallah senantiasa istiqomah ada di jalan beliau hingga akhir zaman kelak, dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat tersebut kaget kita digolongkan menjadi umat beliau di hari kiamat dan mendapatkan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung dari beliau. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengangkat tema yang sebagaimana pada player yang sudah kita buat, namun di situ agak ada kekeliruan sedikit secara teknis. Tema kita yakni sejarah peradaban Islam di Palembang Darussalam. Nah, jemaah ini muliakan Allah. 2 hari yang lalu, kemarin sama dulunya lagi, kita sudah bahas sejarah peradaban Islam dunia. Lalu kemarin kita sudah bahas sejarah peradaban Islam di Nusantara. Dan hari ini kita bahas sejarah peradaban Islam lokal atau regional di wilayah kita, yakni di Palembang Darussalam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, satu rangkaian atau rentetan dari 3 hari ini, serdulunya kemarin dan hari ini, itu satu kesatuan cerita yang saling berkesinambungan dan tidak terpisahkan. Nah, jadi di sini kami akan flashback sedikit ke belakang. Kalau yang nyimak kemarin, insyaallah 2 hari yang lalu tahu dengan apa dia yang nak diceritakan hari ini. Tapi kalau bagi yang baru nyimak hari ini mungkin ketinggalan. Tapi rekodnya terada di channel YouTube RRI Pro 4, bisa diulang. Tapi kami akan flashback lagi karena kita akan nyambungkan cerita. Jemaah ini dimuliakan Allah, kata Nabi ada beberapa masa sejarah peradaban di dunia ini yang dijelaskan oleh beliau, dan kita sudah mengalami fase-fase masa tersebut, dan pembuktian dari omongan beliau, sabdanya beliau itu, yakni masa-masa yang beliau sebut itu memang benar-benar real dan memang benar-benar fakta. Jadi kata Nabi ada beberapa masa. Pertama masa pra kenabian dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. Lalu yang kedua masaku, kata Nabi, masa kenabian, masa nubuah. Lalu yang ketiga kata Nabi masa setelahku, yakni sahabatku, yaitu masa Khalifah 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya ada masa kerajaan-kerajaan Islam, yaitu Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Dan yang ketiga yakni masa akhir zaman, kata Nabi, peradaban Islam itu modern. Nah, kata Nabi masa terbaik itu ada 3 masa, yakni masaku, masa sahabatku, dan masa kerajaan-kerajaan setelahnya. Dan buktinya benar, kita sudah mengalami itu. Kalau pada masa itu waktu Nabi bersabda itu, para sahabat tuh hanya mendengarkan itu sebagai kalamnya Nabi, tapi belum bisa membuktikan secara fakta atau secara real. Nah, kita yang berada di zaman setelah yang disebut oleh Nabi tadi bisa membuktikan dengan fakta sejarah yang ada, dengan data-data primer yang ada. Memang benar omongan Nabi, 3 zaman itu adalah masa terbaik kejayaannya Islam. Terbukti dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan agama, tasawuf, tauhid, akidah, kalam, dan lain sebagainya. Muncul tokoh-tokoh semacam Al-Biruni, muncul tokoh-tokoh semacam Al-Ghazali, Al-Baghdadi, lalu Imam Madhab 4, Al-Ash'ari, Maturidi, dan juga imam-imam hadis, Bukhari, Muslim. Nah, itu yang ilmu-ilmu keagamaan.
Dan juga tidak kalah penting yaitu ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu duniawi. Seperti apa? Seperti teknik, arsitektur, kimia, biologi, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Muncul tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Al-Jabar, sudah itu Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Qudama, dan yang lain-lainnya yang banyak. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, itu kajian kita hari 2 hari yang lalu dulunya. Nah, kemarin kita kaitkan lagi dengan cerita ketika masuknya Islam ke Nusantara. Nah, ketika kita ngomong ke Islam Nusantara, paling tidak ada 3 bukti arkeologis yang jelas yang sampai hari ini masih bisa kita jenguk. Kalau ada duit ancap ketiga itu, karena 3 ini cuma di Indonesia nih lah. Pertama, pembuktian dengan adanya makam-makam dari masa dinasti Abbasiyah yang ada di Aceh. Yang kedua, penemuan makam yang zaman tabi'in, Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal dan Ismail bin Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal yang ada di Barus, Sumatera Utara. Dan yang ketiga adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Dan barulah kaki Islam berkembang secara politik pada masa kerajaan Demak, dilanjutkan Pajang, dilanjutkan Mataram. Nah, itu cerita kita kemarin. Nah, cerita kita hari ini nyambung 2 cerita itu. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Wali Songo, jadi Wali Songo itu perlu kita ketahui bersama, bukan hanya 9 tokoh yang terkenal itu, tapi lebih dari itu. Wali Songo itu ada, kalau ana boleh pakai istilah hari ini, itu organisasi dakwah. Jadi isinya ada yang mimpin, ada yang bagian penulis, ada bagian ngurus keuangan, ada bagian ngurus pendidikan, ada bagian ngurus seni, ada bagian ngurus pertanian. Nah, kira-kira itu. Jadi organisasi, dia perangkat organisasi dakwah. Memang zaman itu, karena zaman itu belum zaman modern dan kita juga belum dipengaruhi oleh Barat, maka tidak menggunakan istilah organisasi pada waktu itu. Dia nyebutnya majelis dakwah baik, yang dikenal sebutan Wali Songo. Ada 9 tokoh utama yang kaki bakal punya peran penting kalau masing-masing. Kalau ninggal diganti, kalau kosong diganti, kira-kira itu. Nah, tapi memang yang paling terkenal itu 9 tokoh yang makamnya sampai hari ini menjadi destinasi besar di tanah Jawa. Akan tetapi jumlah anggota Wali Songo itu dewek lebih dari situ, karena tiap masa itu ada 9. Kalau dia berkurang diganti, kalau dia meninggal diganti. Dan itu berlangsung selama periodisasi yang sangat lama, sampai akhirnya Wali Songo itu dewek hilang pada waktu itu karena ada tekanan dari VOC dan penjajah yang masuk. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, jadi ulama-ulama itu datang dari Timur Tengah, dari berbagai belahan Jazirah Arab itu ke Nusantara untuk mengislamkan Nusantara ini. Dia memang punya strategi yang sangat jitu dan sangat bagus pada waktu itu. Kalau dia basal bergerak, berkerasa kerusuk, set, do kati perincian, ya tentu tidak akan berkembang Islam dengan baik. Nah, salah satu perincian yang dibuat zaman itu ialah role modelnya itu organisasi dakwah. Sebenarnya istilahnya organisasi, walaupun namanya waktu itu majelis dakwah. Nah, kira-kira CMUI lah kalau hari ini. Ada bagian-bagian yang menekel lapangan ataupun menggarap bidang tertentu di dakwah itu dewe. Contoh pertanian, kesenian, kelautan, politik, dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ana mengutip jejak Islamisasi di negeri Palembang yang ditulis oleh Kemal An Abdullah, Allah yarham. Di situ beliau mengatakan, dan itu diamini oleh Atlas Wali Songonya Agus Sunyoto. Jadi sumber Jawa dengan sumber kita klop kalau bahasa sekarang. Ada 3 pendakwa yang datang dari Jazirah Arab itu ke Nusantara, ke Indonesia. Pada waktu itu belum Indonesia, namanya Nusantara. 3 wong ini namanya pertama Ibrahim Asmarkondi. Nah, dari namanya lo tahu ini wong Samarkand. Samarkand ini kalau sekarang ini daerah Uzbekistan, daerah Soviet, daerah Rusia sana. Yang kedua namanya Ahmad Rahmatullah bin Ibrahim Asmarkondi, anak yang tadi, 2 anak. Nah, yang sikok ini lagi namanya Syarif Husin Hidayatullah, misan atau sepupu dari Ahmad Rahmatullah, ponaan dari Ibrahim Asmarkondi. Nah, 3 ini ulama kalau ini.
Jadi sikok bapak, sikok anak, sikok ponakan atau pemisan. Nah, Tigo ini berjalan. Pada waktu itu jalur yang ditempuh kalau tidak darat ya laut, karena waktu itu belum ada jalur udara. Berjalan dari Jazirah Arab itu ke Champa, sampailah dia kaki ke lewat India, sampailah ke Champa. Champa itu kalau sekarang daerah sekitar Vietnam. Nah, waktu di Champa kaki ada akulturasi dengan masyarakat asli setempat sano, yaitu Cino. Maka kaki di situ ada perkawinan silang, ada pengangkatan kekerabatan dan lain sebagainya. Lalu bergeraklah dia ke Semenanjung Selatan, sampailah kaki dia ke wilayah Palembang. Nah, wilayah Palembang pada waktu itu masih memeluk keyakinan yang lama, yakni ada yang nyebut masih Hindu-Buddha, ada yang nyebut juga aliran kepercayaan. Nah, Tigo Wong ini akhirnya masuk ke Palembang. Ini terjadinya di abad 14-15an. Masuk ke Palembang, Tigo Wong ini dia bikin padepokan, kalau bahasa sekarang ini pesantren lah, kira-kira lembaga institusi pendidikan, yang di situ tugasnya menggembleng murid-murid untuk dijadikan juru dakwah yang ahli ilmu agama dan siap untuk disebar. Nah, beliau bertiga ini mendirikan itu, mengajar, berdakwah di sana. Akhirnya setelah gak lumayan pesat, lumayan berhasil dakwah ini tadi, dua beranak tadi, Ibrahim Asmarakondi dan Ahmad Rahmatullah, akhirnya melanjutkan perjalanan. Sampailah ke Jawa, berdakwah lagi di sana dan wafat di sana. Ahmad Rahmatullah kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ampel karena dia meninggal di Ampel Denta, Surabaya sana. Ibrahim Asmarakondi pun juga meninggal di sana. Nah, jadi yang tinggal di Palembang itu cuman Siko. Cuman ada Siko Wong dari Tigo tadi. Siko Wong ini namanya Syarif Husain Hidayatullah. Syarif Husain Hidayatullah ini tetap berdakwah, tetap ngajar. Bahkan dia kaget jadi guru dari keluarga kerajaan Majapahit yang ada di Jawa. Nah, Syarif Husain Hidayatullah ini, jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian wafat dan dimakamkan di satu daerah yang sekarang masuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya lagi di Kecamatan Pedamaran. Kalau kita masuk dari Liwat Kayu Agung, masuk ke Dusun Sukananti, dari Dusun Sukananti kaki nyeberang beketek atau berperahu ke sana karena dia di pinggir sungai lewat jalur darat. Maka ketika kita nanya wong sano, kita maki ngomong di bahasa daerah wong sano, maki bahasa orang diri itu, bibik jiki aku ikut nak bertanya, ay ngapo katanya, jiki di mana makam Syekh Syarif Husain Hidayatullah? Dijawabnya oleh bibik itu, ay kau iko katanya, tak kati agak juga, ngapo bibik jiki tak ada nama iko nama itu di siko katanya, ada baik kau iko nyebut nama itu katanya, tak naruh nama itu di siko. Nah, ketika kita nanya itu tidak tahu dia. Tapi ketika kita nyebut bebek di mana kuburan usang puyang sekampung, nah aku ditunjuk, oh di seberang katanya, seberang Sukananti kalau naik lagi tek sih kau, ditunjuk lah. Jadi Syekh Syarif Husain Hidayatullah wafat dan dimakamkan di daerah Sekampung, Pedamaran, Kabupaten Oki, dan beliau dikenal dengan sebutan Puyang Usang Sekampung. Nah, Usang Sekampung ini punya murid salah satu bupati dari Majapahit yang diutus untuk menguasai Palembang karena waktu itu Palembang kekuasaan politik. Nama ininya muridnya tadi Arya Damar. Arya itu jabatan untuk bupati itu. Kira-kira jabatan inilah kalau bahasa hari ini mungkin jabatan militer lah kan. Kan hari ini di kepolisian dan di tentara itu ada pangkat yang melekat menjadi gelar. Nah, kira-kira sama model itulah pada masa itu. Nah, Arya Damar ini akhirnya belajar dengan Puyang Sekampung tadi, masuk Islam dan jadi ulama juga. Sambil jadi bupati itu jadi ulama, umarok dan ulamanya di Palembang zaman itu. Beliau mengganti namanya menjadi Arya Abdillah. Wong Palembang susah nyebutnya panjang igo Abdillah, itu sebut singkat dong Aryodillah. Nah, makamnya tidak jauh dari sini, tidak jauh dari RI ini. Ada jalan Aryodillah masuk dan sekarang sudah dirawat oleh pemerintah dengan dinas kebudayaannya. Makam Aryodillah. Arya Damar yang masuk Islam mengubah nama menjadi Aryodillah. Nah, akhirnya disitulah mulai baru titik awal kekuasaan Palembang secara politik, keislamannya baru mulai masuk zamannya Aryodillah. Nah, sebelumnya pada masa Sriwijaya sudah ada tapi belum masif.
Nah dari situlah setelah pasca pemerintahan Aryodhila akhirnya jemaah ini dimuliakan dan dirahmati Allah, datang rombongan dari Demak yang kita kenal dengan sebutan Ki Gede Ing Suro untuk memperkuat lagi kekuasaan politik yang ada di Palembang ini dengan agama Islamnya. Dan kaget rombongan ini bakal bikin keraton, namanya Keraton Kuto Gawang, letaknya di satu hilir Palembang Lamo yang sekarang sudah jadi PT Pupuk Sriwijaya. Di situ ada keratonnya karena sudah lama, karena sudah pernah dibakar oleh PUC, maka sudah rato. Di situ juga ada Masjid Agung Palembang Lamo namanya. Masjid itu juga sudah rato, sudah dibakar bareng dengan keraton. Dan yang tersisa hanya makam Ki Gede Ing Suro. Dan makam itu sampai hari ini masih ada. Satu-satunya makam di Palembang yang bekas arsitektur candinya masih jelas, itu makam Ki Gede Ing Suro. Jadi kaki kalau nak healing, nak nyingok bekas candi, sekaligus ziarah ke makam raja terdahulu, datanglah ke satu hilir di Jalan Haji Umar. Di situ ada situs purbakala Ki Gede Ing Suro. Nah, pemerintahan terus dilanjutkan hingga akhirnya POC nyerang, Kuto Gawang dengan masjidnya terbakar, habis akhirnya di tahun 1666. Nah, jadi kita flashback lagi ke belakang. Zaman Aryo Damar, Palembang ini berada di bawah Demak. Lalu lanjut kaki di masa Ki Gede Ing Suro berada di bawah Pajang, terus itu. Dia melok-melok ini. Kalau bahasa ketatanegaraan hari ini negara itu negara fadzal. Negara fadzal itu negara bagian. Negara bagian itu cak mana? Nah kalau kita nak nyingok yang real hari ini kira-kira cak Amerika Serikat lah. Ada Amerika Latin di bawah Amerika Serikat. Jadi banyak negara bagian. Indonesia dulu juga pernah, kalau kita nyingok sejarah di tahun-tahun 49 itu RIS Republik Indonesia Serikat. Nah kita ini pernah ada negara bagian, negara Sumatera Selatan. Nah ceknya ada telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan siapa di mana ini? Dengan Cak Irin cerita. Oke. Cak Irin nak bertanya sama Ustadz kita sore ini? Oke, boleh. Oke, dipersilakan Cak Irin. Assalamualaikum Ustadz Cak Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cek, ya Turi. Ini Pak Ustadz, aku ingin nanya kan. Ya. Nah masalah sunat fajar tanah sholat itu yang itu tuh sebelum azan apa ya sesudah azan? Iya. Atau biasanya ada orang yang katanya Mbak Dia itu kan nggak ada kan di subuh kan? Nah, terus tuh bisa katanya diganti dengan sholat fajar, itu bagaimana Pak Ustadz penjelasannya? Iya. Itu aja ya Pak Ustadz ya. Makasih ya. Ya, makasih Cek. Ya, makasih Jovita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Cek tadi mengenai sholat sunat fajar itu, ya memang ada dua versi Cek ya. Ada yang ngatakan ba'dah subuh, karena waktu fajar sodik itu keluar, itu waktu yang diharam, waktu tahrim, waktu yang diharamkan sholat. Karena dia gini ya, jadi kita tuh dari malam nak ke siang itu waktu haram sholat. Ialah ba'dah subuh itu, makanya tidak kata ba'dah dia. Nah dari siang nak ke malam juga waktu diharamkan sholat, ialah yang qobliyah maghrib itu, maka kan tidak kata qobliyah maghrib. Nah tapi ada ketentuan yang nyebut ada sholat sunat qobliyah maghrib, dan juga ada ketentuan yang nyebut sholat sunat ba'diyah subuh. Nah tapi ada tapinya, ketentuan itu lebih lemah derajatnya dibanding dengan ketentuan yang nyatukan ndak katik sholat sunat. Nah artinya secara derajat kekuatan dalil itu dewe, pergantian waktu antara siang ke malam, malam ke siang itu para ulama menyebut itu dalilnya lemah, walaupun boleh digunakan dalam amal, untuk amal kan. Nah tapi kalau kita nak ngembek yang afdolnya sholat sunat fajar itu dewe, yang lebih jumhur, artinya lebih sepakat dan lebih masyhur dalilnya itu ialah yang qobliyah subuh itu tadi, sholat sunat fajar 2 rakaat tuh. Nah jadi Cek Irin, kalau pendapat yang paling jumhur, paling kuat, paling masyhur dan paling besar itu ialah pendapat yang qobliyah dari subuh itu tadi, sholat sunat fajar tuh. Walaupun ada pendapat ba'diyah itu ada pendapat tapi lemah. Kalau kita bandingkan yang mana lebih kuat, yang qobliyah, yang mana lebih lemah, yang ba'diyah. Nah itu pertanyaan dari Cik Erin tadi.
Lanjut lanjut cerita tadi. Nah akhirnya jemaah ini muliakan Allah, 1666 Palembang ini memerdekakan diri dari Mataram. Jadi Palembang pernah dibawa Demak, pernah dibawa Pajang, pernah dibawa Mataram. Palembang pernah menjadi wilayah yang negara bagian dari negara-negara yang ada di Jawa pada waktu itu kan belum ada Indonesia zaman itu. Nah akhirnya memerdekakan diri 1666, dibangun kembali keraton, dibangun kembali masjid, dan rajonya juga memproklamirkan diri sebagai rajo di kerajaan baru. Keraton yang dibangun pada waktu itu namanya Keraton Beringin Janggut. Letaknya di mana Pak Ustadz? Letaknya itu sekarang di daerah 15, 16, 17. Kira-kira daerah bekas kebakaran Dika dengan bekas Megaria itu. Nah. Secara toponim daerah situ lah kira-kira letaknya. Nah, di situ disebut Beringin Janggut karena memang ada pohon batang beringin yang akarnya lebat sehingga bentuk janggut-janggut sehingga disebut Beringin Janggut. Nah, di keraton itu juga dibangun masjid agung. Jadi dulu itu memang sepaket di mana di situ ada masjid, ada keraton, di situ ada masjid. Nah, di Keraton Beringin Janggut ini ada masjid agung. Wong nyebutnya karena kaki ada masjid agung baru, di situ disebut masjid lama. Karena itu juga pernah ada pergolakan, pernah ada serangan dari pihak penjajah, maka keraton dengan masjidnya juga sudah hancur dan rata dengan tanah ketik sisa lagi. Nah, masjidnya itu toponimnya masih bisa kita saksikan, toponimnya bukan bangunannya. Kalau kita lewat dari Air Mancur nak ngarah ke Pasar Burung, maka di situ terpampang pelangnya masih ada sampai hari ini, Jalan Masjid Lama. Nah, kira-kira daerah situlah, daerah Pasar Burung itulah, daerah Sayangan itulah, bekas Masjid Agung kedua di Palembang yang dikenal sebutan Masjid Lama. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah, waktu Palembang merdeka itu bangun keraton dan masjid baru ini, Palembang dipimpin oleh seorang proklamator Kesultanan Palembang Darussalam sekaligus raja pertama Kesultanan Palembang Darussalam. Ini gelar rajanya. Kami bacakan, kakek kita kaitkan dengan cerita kemarin. Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Di situ ada gelar sultan, artinya pengayom. Karena kita mendirikan kesultanan baru namanya Kesultanan Palembang Darussalam. Di situ ada gelar Suhunan, artinya raja yang disepuhkan, sunan. Kenapa ketika raja masih bertahta mengenakan gelar sultan dan ketika dia sudah anumerta mengenakan gelar Suhunan? Itu adalah bentuk penghormatan kepada Mataram. Karena kita pernah di bawah Mataram. Mataram itu yang tua ialah Solo menggunakan gelar Sunan dan yang muda Jogja menggunakan gelar Sultan. Abdurrahman nama beliau, Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam, ini bahasa Arab. Khalifah itu pemimpin, mukminin itu orang beriman, sayyid itu tuan, imam itu pemimpin. Jadi artinya pemimpin orang beriman, tuannya para pemimpin. Kesultanan yang sebelumnya tadi hanya bernama Kerajaan Palembang itu memproklamirkan diri dan berubah namanya menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Tidak lagi kerajaan, berubah jadi kesultanan di Palembang dan dikasih aganan yang Palembang sebutan julukan dengan sebutan Darussalam. Apakah itu serta-merta langsung tiba-tiba ada pasca kemerdekaan Sultan Palembang Darussalam? Jawabannya tidak. Itu ada restu dan legitimate dari Syarif Mekah yang menjadi penguasa Hijaz, Haramain Mekah dan Madinah pada waktu itu. Nah, keluarga Syarif Mekah ini sekarang menjadi keluarga penguasa kerajaan Jordan. Dan juga ada legitimate dan restu dari Kesultanan Turki Utsmani yang pernah kami sebut cerita kemarin itu. Apa buktinya? Buktinya ada disematkan gelar Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam dan ditunjukkan julukan gelar untuk Palembang dengan sebutan Darussalam. Di Semenanjung Melayu ini jemaah ini muliakan Allah, Darussalam ini nama surga. Artinya tempat yang sejahtera. Hanya ada 3 wilayah yang mendapatkan sebutan Darussalam. Aceh Darussalam, Palembang Darussalam, dan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam masih jadi negara, Aceh Darussalam masih jadi daerah istimewa, Palembang Darussalam hanya tinggal sebutan. Nah,
Jadi pada waktu itu kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nusantara ini mendapat legitimate dan juga mendapatkan aranan atau panggilan julukan dari Kesultanan Utsmaniyah. Contoh daerah lain itu yang di Malaysia lah kita sebut hari ini masih menggunakan gelar-gelar itu. Ada Darul Aman, ada Darul Ihsan, ada Darul Qoror, ada Darul Ridwan, macam-macam itu yang 9 negara bagian tuh. Nah, rajonyo juga dikasihkan gelar ialah Khalifatul Mukminin, khalifah artinya wakil Allah, pemimpin umat Islam untuk tanah itu. Dalam hal ini tanah kita di Palembang. Jadi tidak main-main jemaah ini memuliakan Allah. Bahwasanya legitimate itu terbukti dengan adanya keris Palembang yang dikoleksi oleh Topkapi sampai hari ini. Dan juga Palembang pernah mendapatkan bendera pengakuan kedaulatan dari Turki Utsmani. Walaupun di Palembang juga tidak katik lagi barang itu. Itu hanya cerita. Nah, lalu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa dia pelajaran penting, pelajaran besar yang bisa kita tarik kesimpulan, bisa kita ambil pelajaran dari cerita sejarah peradaban Islam di Palembang ini, bahwasanya dari tahun 1666 itu menjadi tonggak sejarah besar yang kita patut bersyukur dan patut berbangga. Ngapo jemaah yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur dan patut berbangga, bukan untuk sombong tapi untuk syukur dan untuk fa'amma binikmati rabbika fahaddis, tahaddusun binikmah. Nah, ceknya dia telepon, Cek. Coba kita angkat. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut dengan pertanyaannya. Tanya dikit Ustaz Oh iya, laju Bang Ujuk. Apa Ustaz, di Subang Ulu tu ada lorong pedatuan. Iya. Pedatuan darat dengan pedatuan laut. Iya, benar, masih ada Bang. Pedatuan laut tu rumah almarhum Ustaz Ustaz Taufik Asnuri kan? Iya. Dulunya itu rumah Kiai Azhari yang nama jalan itu. Iya. Nah, yang nak tanya ke ni, apa memang dulu tu komplek pedatuan kalau? Pedatuan masa aku pejabat-pejabat zaman itu. Iya, iya. Kena disebut pedatuan tu. Iya. Itu Ustaz, di 12 dulu itu wilayahnya. Iya, iya, iya Bang Ujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ujuk pertanyaannya. Iya. Sampai sekarang nama lorongnya masih ada, lorong pedatuan darat dan lorong pedatuan laut. Kalau dulu nama kampung, karena nama kampung itu sudah berubah jadi penomoran, maka tidak lagi digunakan 12 ulu itu. Menggunakan kelurahan 12 ulu. Nah, nama kampungnya itu kan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, iya benar di situ ada rumah almarhum Ki Haji Ahmad Taufik Asnuri, dai kita yang zaman kita nyela. Sebelumnya lagi rumah Allahyarham Ki Haji Kemas Abdullah Azhari yang namanya jadi nama jalan sepanjang di jalan laut yang ada di seberang ulu itu kan. Wong undangnya ngaganinya Kiai Ceola Pedatuan. Nah, mana sejarahnya itu ada dua versi, Bang Ujuk ya. Pertama ada yang nyebut Pedatuan itu masyhur karena di situ ada ulama namanya Syekh Muhammad Azhari yang punya cetakan Quran tertua di Asia Tenggara, bukan di Palembang atau Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Tahun 18-an, aku lupa 18 berapa itu. Barangnya masih ada, masih pacak kita jingok hari ini, dipegang oleh zuriat Kiai Cek Ming, mengazim kami ngundangnya. Dan itu masyhur itu, segala peneliti dari Inggris London lagi datang ke Dua Ulu tuh, nak nyingok setua itu. Nyingok barang itu. Nah, jadi siapa itu? Syekh Muhammad Azhari ini bapaknya Kiai Ceola Pedatuan, bapaknya Syekh Abdullah Azhari. Nah, ada yang ngomong dari zaman beliau itu, artinya kalau Kiai Ceolanya hidupnya zaman Belanda, nah kira-kira bapaknya nih hidupnya di awal-awal Belanda masuk atau di akhir Kesultanan. Nah, artinya tahun 18-an ke 19-an itu masyhur nama kampung Pedatuan. Diambil dari nama Datuk Muhammad Azhari dan dilanjutkan lagi oleh anaknya tadi, sebutan itu Datuk Abdullah Azhari. Nah, itu yang paling masyhur. Nah ada juga informasi zaman Kesultanan sebelum beliau berdua itu ada, kampung itu sudah diarani sebutan Pedatuan. Artinya kampung yang banyak datuk-datuk. Datuk itu artinya ulama, kiai-kiai zaman itu.
Nah artinya pacak kita tarik kesimpulan zaman kesultanan bisa jadi kampung itu memang sudah banyak para ulama-ulama, datuk-datuk yang ngumpul di situ. Nah siapa tokohnya? Nah itu perlu penelitian lebih dalam, lebih lanjut lagi kan. Kalau ada proyek pacak kita gawe penelitiannya tidak. Pacak jadi ini apa namanya itu hasil karya ilmiah. Nah itu mengenai cerita pedatuan yang kami tahu. Nah kita lanjutkan lagi dikit lagi waktunya nih. Lalu jemaah yang dimuliakan Allah, apa dia jadi kaitannya kita belajar apa namanya itu sejarah peradaban Islam Palembang ini tadi, soal Palembang pernah dapat Darussalam, kesultanannya merdeka, dapat legitimate dari Turki dan Mekah, lalu apa namanya itu kita pernah menjadi bagian dari apa negara kesultanan Islam, apa manfaatnya apa urgensinya? Jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi kan pernah nyebut bahwa sahanyo masa terbaik itu ada 3 macam kata Nabi. Masaku, masa sahabatku. Nah kalau masa Nabi, masa sahabat Nabi, ana belum bertemu peninggalannya di kita sini. Di Indonesia juga insya Allah belum ketemu peninggalannya. Nah tapi yang masa pasca sahabatku ini kata Nabi, yang masa-masa kerajaan Islam itu, kita patut bersyukur dan patut bangga. Bentuk tahaddusun bin ni'mah, bentuk fa'amma bin ni'mati rabbika fahaddis itu bahwasanya tanah yang saat ini kita lahir, kita besar, kita pernah kecil, kita hidup, kita nyari nafkah, bahkan insya Allah kita mati juga di sini. Ini adalah tanah yang berkah karena apa? Karena wilayahnya pernah menjadi bagian dari sistem pemerintahan, sistem kesultanan Islam yang pernah disebut langsung oleh lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu pun, pada masa yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai masa terbaik itu, tanah tempat kita saat ini berada pernah menjadi tanah terbaik. Bukan hanya Palembang, tapi wilayah Nusantara yang pernah ada kerajaan-kerajaan Islam itu tadi. Kapan itu? Ketika Aceh pernah dilegitimate oleh Abbasiyah. Ketika Palembang, ketika Jogja, ketika Solo, ketika seluruh kesultanan lainnya di Melayu dan yang ada di Jawa itu dilegitimate oleh Kesultanan Turki Utsmani. Nah, jadi kalau kita ngomong soal Arab, soal Timur Tengah, ya memang negerinya, memang sudah tempatnya, memang sudah wilayahnya yang menjadi wilayah Islam dan wilayah yang disebut oleh Nabi wilayah terbaik. Artinya berkah bahasanya itu kalau disebut wilayah terbaik itu. Nah tapi tanah yang saat ini kita ada di dalamnya, yang ini mungkin kita kadang keteledoran karena memang jarang disampaikan oleh dai-dai kita. Bahwasanya tanah yang tempat saat ini kita ada di dalam ini adalah tanah yang berkah karena tanah yang pernah disebut langsung oleh lisan Nabi. Nah jadi ini suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan dan suatu kesenangan tersendiri. Kalau anak pribadi sangat bahagia, sangat senang. Apalagi saat ini pemerintahan kita sudah menggalakkan semboyan sebutan Palembang Darussalam. Itu pernah disebut oleh Nabi sebagai, memang Nabi bukan menyebut eksplisit, tapi implisit. Nabi menyebut bahwasanya masa itu adalah masa terbaik. Dan kita pernah menjadi bagian dari masa terbaik itu. Nah jemaah ini muliakan Allah, akhirnya pendiri Sultan Palembang Darussalam tadi, Sultan Sunan Abdurrahman, Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam, wafat dan dimakamkan di Cindewalang namanya. Yang posisi makam itu berada di belakang Pasar Cindi sekarang. Beliau digantikan oleh anaknya Sultan Muhammad Mansur Jaya Inglago, yang makamnya sekarang ada di Kebun Gede, di bawah jembatan Musinam sekarang, ke belakangannya. Sultan Mansur digantikan oleh adiknya Sultan Agung Komarudin, yang makamnya ada di Satu Hilir Palembang Lamo. Pada zaman Sultan Agung juga dibangun Kuto Carancangan, daerah 17, yang sekarang Jalan Kolonel Atmo itu. Lalu Palembang kaget digantikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo. Nah, zaman Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo inilah beliau membangun keraton namanya Keraton Kuto Kecik dan Kuto Besak. Kuto Kecik itu sekarang sudah jadi Museum SMB, jadi Dinas Kebudayaan. Kuto Besak sekarang sudah dipegang oleh militer, tinggal benteng keratonnya lah hilang galo. Dan zaman SMB juga membangun Masjid Agung yang sekarang kita masih bisa saksikan dan masih bisa beribadat di dalamnya. Nah itu adalah masjid yang dibangun pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo atau yang dikenal sebutan Sultan Mahmud dari satu. Nah pasca itu digantikan oleh anak beliau Sultan Najamuddin, digantikan oleh anaknya lagi Sultan Muhammad Bahuddin. Tiga-tiga dimakamkan di Kampung Lemabang. Muhammad Bahuddin kali punya anak namanya Sultan Mahmud Badaruddin Raden Muhammad Hasan atau Sultan Mahmud Bahuddin II, sang pahlawan nasional yang beliau dan anak turunannya wafat dan dimakamkan dalam pengasingan di Ternate. Nah jemaah dimuliakan Allah,
sebagai wilayah kita yang pada masa itu pernah menjadi bagian yang wilayah yang berkah, karena disebut langsung oleh Nabi SAW, maka setidaknya kita untuk mengenang, kita untuk menapak tilasi dari peninggalan-peninggalan para pendahulu kita. Kalau kata tidak lagi tentang itulah, Masjid Agung gua sudah yang tinggal siko. Nah, maka tugas kita untuk menjaga, merawat dan mewariskan kepada anak cucu kita itu sebagai bagian dari peninggalan kerajaan Islam sebelum kita. Nah, apalagi bisa kita jadikan rehlah kita jemaah yang dimuliakan Allah, yakni kita ziarah ke pusarah, ke makbarah beliau-beliau itu tadi. Beliau-beliau yang pernah melakukan ekspansi Islam di tanah kita saat ini. Di zaman beliau banyak para ulama, banyak para penulis kitab, banyak hasilkan karya, bahkan Palembang pada waktu itu menjadi pusat kajian Islam Melayu setelah Aceh. Ada tokoh namanya Mas Fahrudin, ada tokoh namanya Syekh Abdul Somad Abdul Bani, ada tokoh namanya Syekh Muhyiddin Talbani, Syekh Syahuddin Talbani, dan tokoh-tokoh lainnya. Dan termasuk Sultan ini cewek merupakan seorang yang alim. Sebagaimana sampai hari ini kita tengok dalam kitab sanad hadisnya Syekh Yasin Al-Badani disebutkan salah satu sanad hadis yang sumbernya dari Palembang, ulama Palembang, di situ ada nama dengan jelas Sultan Mahmud Badruddin bin Sultan Muhammad Mansur. Dalam sanad hadisnya Syekh Yasin Al-Badani. Jadi jemaah Allah tidak main-main menurut Anda, tidak basing-basing terkait kerajaan yang pernah ada di tanah kita saat ini. Nah, tugas kita untuk belajar, untuk mengkaji, untuk mengajarkan, dan juga untuk mengenang dan menapilasi serta mentauladani tentunya para raja-raja kita dahulu yang ada di Palembang ini. Beliau dulu ahli agama, maka kita belajar untuk ilmu agama. Beliau dulu ahli dalam bidang nulis kitab, maka kita juga belajar untuk nulis buku. Beliau dulu ahli dalam berbagai macam disiplin ilmu agama, maka kita juga belajar dikit untuk, walaupun tidak pajak sepenuhnya lupa, kita mencontoh dan mentauladani dari beliau. Karena beliau adalah wong yang pernah berada di circle kalau bahasa ini. Artinya pernah berada dalam lingkaran suatu sistem yang itu pernah disebut oleh Nabi SAW sebagai sistem yang berkah, sebagai sistem yang di situ Islam menjadi masa terbaiknya Islam di zaman dahulu. Nah, maka jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menapilasi, berziarah, meniru dan mentauladani serta bisa melanjutkan estafet dakwah sepak terjang sultan-sultan raja-raja kita serta ulama-ulama kita terdahulu. Dan ini bukan hanya menjadi tugas ulama dai hari ini, tapi menjadi tugas kita sama-sama, tugas kita galo-galo. Mungkin ini sedikit materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih. Baik yang sudah mendengar pun sudah bertanya. Khilafan hanya milik pribadi kami, kebenaran hanya milik Allah. Semoga materi ini bisa jadi ibrah dan pelajaran serta kita amal dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa'afu minkum, syukran jazakumullah khairan jazaa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita ikuti bersama hari ini dialog hikmah Ramadan bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Terima kasih Ustadz untuk materinya sore hari ini. Ustadz, semoga pendengar Pro 4 RRI Palembang bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, saat ini kita akan sambung dengan beberapa lagu religi dan nantinya kita akan mengikuti bersama siaran menanti berbuka puasa melalui Pro 1 RRI Palembang langsung dari Masjid Agung Joyo Wikromo Palembang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, sudah kita veloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini Wacak Dulur veloi setiap hari selama bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, Harmoni Ramadan. Puasa datang hey, puasa datang hey. Dulur-dulurku yang belaga dan cindo, ayo kita isi bulan penuh berkah ini dengan kegiatan penuh ibadah dalam Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang.